Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa sholat isya berjamaah. Insyaallah kita akan ada bisa nanti sholat tarawih berjamaah juga. Karena di bulan-bulan biasa, di luar bulan Ramadan kita sulit untuk kumpul seperti ini. Kalau tidak ada Ramadan, kira-kira kita bisa kumpul nggak seperti ini? Saya, bisa nggak kumpul kalau di luar bulan Ramadan? Ya, jadi Ramadan ini benar-benar membawa keberkahan, disediakan oleh Allah. Ramadan ini dikonsep oleh Allah supaya manusia setiap tahunnya ada kumpul secara otomatis di malam hari sholat berjamaah, bahkan dari mulai buka bersama. Ya, nanti ada fitrah, ada zakat mal, walaupun zakat mal itu bisa kapan saja, tapi banyak yang zakat mal di bulan Ramadan, banyak yang sedekah, ada takjil, ada yang mulai, ada nanti nuzul Quran. Luar biasa ya. Di Ramadan ini membuat manusia untuk mencoba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Islam itu sebenarnya yang pokok itu meyakini, mengiktikadkan bahwa Tuhan kita itu hanya Allah. Dan Nabi Muhammad diperangi itu karena mengajarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad mau dibunuh itu karena mengajarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena mereka masyarakat Arab jahiliyah saat itu Tuhannya banyak. Di sekitar Ka'bah itu 360 patung. Kata mereka Tuhannya banyak aja kita susah. Tuhannya banyak, susah. Bagaimana Tuhan itu cuma satu? Muhammad, bagaimana mungkin Tuhan banyak aja, susah? Ini kita ini susah apa nggak hidup? Kita ini susah nggak? Saya kira kelihatannya nggak ada yang susah. Ya, nggak ada. Tuhannya banyak aja susah. Bagaimana Tuhannya cuma satu? Nabi Muhammad gak bisa jawab. Turun ayat surat 39 ayat 29. Turun ayat surat 39 surat Az-Zumar ayat 29. Dibuka itu apa namanya Qurannya, dibuka HP-nya itu. Karena kita sekarang untuk belajar itu mudah, asal mau. Kalau mau, karena konsep ketuhanan dalam Islam tidak boleh kata orang, harus benar-benar belajar. Itu di surat 170 ke 173. Tidak boleh menyalahkan kedua orang tua kita buatnya jahiliyah apa lalu saya ini salah bertuan karena orang tua saya. Kata Allah nggak boleh kamu nyalahin orang tua kamu, tuh nggak boleh. Agama bapak saya dulu Gigitan atau Baduy atau Dayak atau suku Aborigin atau suku Eskimo atau apa namanya. Kata Allah nggak boleh kamu menyalahkan kedua orang tua kamu. Itu surat 7 ayat 173 dan mulai ayat 172. Tapi tadi kembali bahwa Muhammad Tuhannya banyak aja susah. Bagaimana Tuhannya cuma satu? Turun ayat surat 39 ayat 29. Kasih perumpamaan kata lain Muhammad mereka. Kasih perumpamaan. Ada seorang budak dimiliki oleh banyak majikannya banyak, budaknya satu. Lalu si majikan yang banyak itu berselisih. Kira-kira itu budak itu tenang apa enggak tuh? Budaknya satu pak, majikannya banyak dan berselisih, bukan hanya banyak, berselisih. Yang ini nyuruh ke timur, yang ini nyuruh ke barat, yang ini nyuruh ke utara, ke selatan, yang ini nyuruh beli minyak, beli beras,
yang disuruh beli yang lain, disuruh beli yang lain. Kira-kira itu si budak tuh bingung apa enggak? Bandingkan dengan ada seorang budak, satu budak, majikannya satu. Coba bandingkan itu. Cuma kata banyak yang nggak paham. Itu surat 39 ayat 29 itu. Ya. Tapi banyak yang nggak paham kalau Tuhannya satu itu enak. Ya. Itu hanya banyak, bingung malah. Mereka kan ada Tuhan rezeki, ada Tuhan perjalanan, ada Tuhan nanam, ada Tuhan macam-macam. Kalau Allah malah bikin bingung itu kalau Tuhannya banyak. Jadi majikan kita itu siapa? Majikan kita siapa? Di ayat itu tuh menggambarkan majikan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Islam sebenarnya dalam mengajarkan itu. Luruskan tauhid kita kepada Allah kalau kita ingin tenang dalam kehidupan ini. Kalau enggak bisa. Itu kuncinya. Itu kunci hidup tuh hanya kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah saja. Tanpa itu nggak bisa. Dan Nabi Muhammad dibunuh karena mengajarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu resikonya dibunuh. Berarti mengajarkan satu Allah itu satu Tuhan itu luar biasa berat. Kenapa? Karena manusia tidak puas dengan Tuhannya satu itu nggak puas, ingin banyak, ingin ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada jimat ini, ada syarat ini. Persyaratannya banyak dalam kehidupan. Syaratnya sukses itu adalah harus pakai minyak wangi, harus pakai baju ini, banyak. Harus menghadap ke sana dulu, harus ke utara dulu. Dalam Islam itu nggak simpel banget, percaya kepada Allah. Nah ada persyaratan. Lillah Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 160 Surat Al-An'am. Kalau orang masih merasa susah hidupnya begitu tauhidnya belum lurus. Dan orang yang tauhidnya belum lurus banyak menyalahkan orang lain. Kalau susah dosa itu bukan orang saya. Orang kalau tauhidnya tidak lurus banyak menyalahkan orang lain, Pak. Dan saya ini susah gara-gara sibukan. Saya enggak sukses ini karena sibukan. Banyak menyalahkan orang lain kalau tidak bertuhan kepada Allah. Orang kalau bertuhan kepada Allah, dia berusaha semaksimal mungkin. Kalau fakir dan azamta, fatawakkal ala Allah. Kalau sudah niat dia, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak hidup itu semalah susah. Kita mau dapat uang yang mau dapat rezeki. Dia lagi. Lalu gara-gara sebulan kita ngajak di dalam, kita marah. Lalu kalau terus marah itu tidak diserahkan pada Allah, jadi penyakit Pak, mati. Oleh kita sendiri, oleh pemahaman kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri. Itu percaya kepada Allah itu Pak, itu adalah untuk hidup bahagia. Tanpa itu kita nggak bisa. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat 76 ayat pertama, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia, dulu kamu tuh nggak ada. Surat 76 ayat pertama. Dulu kamu tuh nggak ada, lalu saya ciptakan kamu. Bahkan Nabi Adam dulu nggak ada, kata Allah surat 55 surat Ar-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Saya menciptakan manusia itu awalnya dari tanah. Dari tanah jadi kita. Hebat kan Allah itu, hebat banget. Orang lain buat kue bolu yang jelas ada mentega, ada aci, ada telur, ada gula, segala macam. Tanah pada di kita ada jantung, ada mata, ada telinga, ada hati, ada ginjal, ada sumsum, ada tulang. Tanah Pak. Tanah. Telinga, waduh Pak, bisa dengar
berbagai macam bunyi bisa dibedakan. Bunyi orang, suara orang bisa dibedakan oleh telinga kita. Ada orang foto ini yang murid saya, Pak, ngaji dengan saya. Telinganya di usia 6-9 nggak bisa dengar lagi, kecil. Sama-sama dia beli, Pak, beli alat dengar dia. Orang foto itu. Pak Uci berapa ini? Alat dengar saya ini 100 juta, Pak, di usia 69. 100 juta itu alat dengar. Ini Pak Uci ya, kalau rusak ini alat ini, kita boleh ganti, Pak, dengan yang baru. Tapi kita bayar 50 juta lagi. Kita pernah bayar selama ini bisa dengar sama Allah. Fitrah 3,5 bayar dengar. Fitrah 3,5 bayar dengar. Kebayar nggak? Bayar nggak? Coba. Yang sudah 70 tahun umurnya, fitrahnya berapa? 3,5 itu minimalnya, maksimalnya boleh 10 tahun. Boleh dong. Sosial itu nggak ada batasannya, Pak. Kecuali sholat maghrib, jangan 4 rakaat. Subuh jangan, karena olahraga salah. Subuh berapa 4 rakaat? Nggak boleh. Kalau sosial boleh, boleh tuh. Ini untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita dalam kehidupan. Islam itu mudah. Kalau nggak mampu ya jangan. Kalau nggak mampu dikasih. Tapi kalau mampu, masa presiden pintar 3%? Nah, jangan nakal. Presiden pintar 3,5. Ya. Itu yang wajibnya, Pak, 3,5. 40.000 itu yang wajibnya. Yang sunnahnya nggak usah dihitung. Dan saya tahu banyak orang yang begitu. Tahu saya. Terakhir ada berapa 40.000 nih, tapi dia sedekahnya banyak. Bapak Ibu sekalian yang sama, Islam itu pertama adalah tauhidnya kita luruskan. Kenapa? Kalau tauhidnya nggak lurus, Pak, itu di surat 39 ayat 49 dan 50. Boleh dibuka itu ya. Surat 39 ayat 49 dan 50. Kata Allah, orang kebanyakan kalau dia susah minta sama Allah. Tapi kalau dia sukses, ini dapat saya. Dan kata Allah, itu orang dari dulu sampai sekarang kebanyakannya begitu. Kalau susah minta sama Allah. Kalau berhasil, ini dapat saya. Ini partai ini kalau bukan saya pimpinannya nggak sukses aja. Begitu tidak sukses, marah kita. Kalau sukses siapa kita? Itu di surat 39 ayat 49. Ayat 50 nya kata Allah, dari dulu orang tuh suka ngomongnya begitu. Dari dulu sampai sekarang. Kalau susah minta sama Allah, kalau sukses ini dapat saya. Kata Allah, kalau dia mau terus begitu, perbuatan dia selama ini tidak ada nilainya di hadapan saya. Ada nilainya hanya di hadapan manusia. Mengerikan itu. Itu salah tauhid. Tauhid itu nanti panjang sekali. Banyak sekali bahasan tauhid. Kalau ritual gampang, Pak. Tauhid itu yang banyak sekali penjelasannya. Di surat 39 masih ayat 3, orang Arab ketika dia menyembah berhala-berhala itu kita hanya kamu menyembah berhala. Enggak katanya. Ini cuma liukur digunakan ilaihi zulfa. Hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Pakai ini kami. Sebenarnya kami nggak nyembah itu. Enggak. Nggak nyembah berhala, kami dia tidak mengingkari dia bahwa dia tidak menyembah berhala. Enggak. Lalu mau berhala kami nyembah Allah. Ini tuh berhala itu liukor ribuna ilaihi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Allah mengatakan, kata Allah di surat 50 surat Qaf ayat 16,
Walaqad khalaqal insana ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya yang menciptakan manusia, kata Allah. Walaqad khalaqal insana ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Apa yang dibisikkannya saya tahu, kata Allah. Dia bisik-bisik. Bisik-bisik, Bapak bisik-bisik. Karena uangnya banyak, saya bisik-bisik. Ya Allah, sebenarnya saya pengen kawin lagi tapi nggak bisa. Duitnya banyak. Kata Allah, saya tahu itu. Kalau ngomong saya tadi mau beli apa namanya, mau beli macam-macam, tapi saya sudah tidak bisa pakai lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan saya kata Allah lebih dekat dibandingkan dengan urat lehernya. Kalau Allah dekat dengan urat leher kita, perlu perantara? Perlu nggak perantara kita dengan Allah? Perlu nggak persyaratan-persyaratan? Gak perlu. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, selesai. Itu saya diamanati sama kiai saya dulu di pondok. Saya minta macam-macam sholat karena dia kelihatan hebat menurut saya, begitu loh. Saya 3 kali saya datang ke rumah dia, minta khusus persyaratan. Nggak ada, dia bilang. Sudah, kamunya bangun malam aja udah. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, sudah selesai. Karena Allah lebih dekat dibandingkan dengan orang leher kita, nggak jauh. Tahu bisikan kita. Dan Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang menjamin hidup kita. Dan akan kembali juga kepada Dia, bukan pada siapa-siapa. Di surat 84 ayat 6. Ya idai, Allah mengatakan ya ayyuhan nas antum ya innaka kadhum ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu akan datang lagi kepada saya. Famulaqi, kamu akan ketemu dengan saya. Ya ayyuhal insan innaka kadhum ila rabbika kadhan famulaqi. Manusia, kamu sebenarnya dengan susah payah hidup ini. Tapi ujungnya, kata Allah, ujungnya kamu ketemu saya. Bukan ketemu yang lain, bukan. Ketemu saja. Dan di surah 19 Allah mengatakan, di surah 19 ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan setiap manusia akan datang pada saya itu sendiri-sendiri. Tidak akan rame-rame dulu, Pak. Rame-rame nanti kalau sudah di depan neraka, depan surga itu baru rame-rame. Datangnya sendiri-sendiri dulu. Tidak langsung bareng-bareng, Pak. Bu. Dengar ya, Bu. Ada takut kan dengar, takut cuma bapak-bapak doang berbagi. Saya mau teriak-teriak gitu kan, karena ibunya jauh di sono, ternyata dengar juga. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sudah 5 menit, sudah 7 menit jadi saya akan mengambil. Kalau kajian ingin panjang ya tidak digotong lah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang hormat, katanya sebagai penutup, menjadi orang baik itu gampang. Teruskan bertauhid kepada Allah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan nipu orang, jangan menyakiti orang, jangan gosip membicarakan orang, aib orang. Gampang jadi orang baik. Sholat 5 waktu yang benar, puasa Ramadan, gampang. Tapi menjadi orang bermanfaat itu gak gampang. Kalau jadi orang baik itu gampang, gampang. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain, itu yang susah. Itu yang susah. Tapi minimal tidak mengganggu orang lain, itu lumayan lah. Lumayan. Kalau kita tidak bersempat bisa bantu orang lain, tidak bisa membantu orang lain, minimal jangan mengganggu orang lain. Tadi antara lain jangan buang sampah sembarangan, kan ganggu orang lain. Jangan lain itu. Ya. Apalagi kalau bisa bermanfaat, kayak di Cikande sana itu tempat saya ada pabrik berapa
berapa ribu orang itu yang dikaryawan, ribuan, puluhan ribu. Oh itu orang bermanfaat. Bisa orang bekerja dapat rezeki, datang rezeki pada dia untuk memberi nafkah keluarganya, luar biasa. Jadi yang buka-buka perusahaan itu orang baik, orang yang bisa mengeluarkan rezeki Allah. Karena rezeki Allah itu kata diangkat tidak akan datang dari langit, harus ada pintunya. Buat gerobak bakso, buat gerobak sayuran, buat gerobak apa lagi. Ya bisa kita di rumah baca Yasin Al-Quran, lalu uang datang, nggak bisa. Nabi sabar. Kalau bisa begitu nanti jadi tukang sulap semua Pak. Nabi sabar. Harus ada pintunya. Semua orang sudah dikasih rezeki oleh Allah. Mau masuk rumah kita masing-masing. Tapi kata Allah mana pintunya? Pintunya buka. Pintu rezeki itu banyak. Tidak terhitung. Ya, baik Bapak. Saya mungkin saya ngelantur nih ngomong nih sana kemari karena 7 menit ya. Ingin dapat ini wah, jadi semuanya di tahu minimal tahu supaya nanti selamat masuk surga. La ilaha illallah miftahul jannah. Ya, itulah ilah itu kuncinya masuk surga. Ya. Minimal itulah. Tapi kalau kita jadi orang yang baik, bermanfaat buat orang lain, jangan menjadi perusak orang lain. Ya, itu saya kira itu aja pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Paling tidak kita selamat bisa masuk surga bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.